Halo, selamat pagi anak-anak. Selamat berjumpa kembali di hari ini. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga anak-anak masih tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran di hari ini. Anak-anak, hari ini kita belajar di tema 7, subtema 3, dan kita masuk pada pembelajaran 3 dan pembelajaran 4. Tujuan dari kita belajar di hari ini atau tujuan pembelajaran kita di hari ini yaitu yang pertama, anak-anak dapat menuliskan keberagaman bacaan dan permainan kesukaan. Kemudian yang kedua adalah anak-anak dapat menuliskan pecahan. Dan yang ketiga adalah anak-anak dapat menuliskan kata sapaan dalam dongeng. Iya, baik anak-anak, kita langsung saja pada materi yang pertama yaitu keberagaman bacaan dan permainan kesukaan. Di sini Ibu Guru mau ajak anak-anak bersama-sama membuka buku tema 7 pada halamannya yang ke-75. Halaman 75 ya. Buku tema 7 halaman 75. Di situ ada tabel yang mengisi nama Ebo dan teman-temannya, di mana dalam tabel itu berisi berbagai keberagaman bacaan kesukaan dari Ebo dan teman-temannya. Anak-anak bisa melihat tabel yang sudah ada di situ. Yang pertama si Ebo, bacaan kesukaannya adalah cerita legenda. Ima, bacaan kesukaannya adalah cerita fabel. Jaka, bacaan kesukaannya adalah cerita bergambar. Dan yang terakhir adalah Ayu, bacaan kesukaannya adalah cerita pendek. Jadi itulah keberagaman bacaan kesukaan. Mungkin anak-anak juga di rumah pasti punya bacaan kesukaan yang berbeda. Mungkin anak-anak suka dengar dongeng, fabel, legenda, bisa ya, atau cerita pendek. Iya toh, masing-masing punya keberagaman yang berbeda-beda. Nah, itu untuk keberagaman bacaan kesukaan. Bagaimana dengan keberagaman permainan kesukaan? Nah, anak-anak, di sini Ibu Guru mau sampaikan bahwa kita di Papua itu banyak sekali permainan yang bisa kita mainkan. Dan setiap orang mempunyai permainan kesukaan yang berbeda-beda. Tidak mungkin Ibu Guru menyukai permainan ini terus kalian menyukai permainan itu juga, atau kita semua menyukai permainan yang sama. Tidak ya, setiap orang memiliki permainan kesukaan yang berbeda-beda. Jadi ada beberapa keberagaman permainan kesukaan yang dapat kita sebutkan. Misalnya kalau di sini tuh kebanyakan itu ada permainan lompat tali, ada permainan tarik tambang, ada permainan kelereng, kemudian tali masuk, ada juga yang patah kaleng, kasti, patu lele, dan masih banyak lagi permainan-permainan kesukaan lainnya. Nah, anak-anak juga pasti di rumah punya permainan kesukaan yang berbeda-beda. Jadi itulah keberagaman permainan kesukaan yang berbeda. Oke, untuk materi PKN sampai di sini. Kita lanjut kepada materi yang berikutnya. Yang kedua adalah pecahan, materi matematika ya. Di materi pecahan ini anak-anak bersama-sama membuka bukunya di halaman 79. Kita lanjut ke halaman 79. Di halaman 79 ini anak-anak bisa melihat gambar yang ada di Mari Beraktivitas 3. Anak-anak perhatikan, dari 3 gambar ini ada daerah yang berbayang yang menunjukkan pecahan masing-masing dengan nilai pecahan ya. Jadi di situ gambar yang pertama anak-anak bisa perhatikan di situ. Gambar yang pertama itu ada 5 segi 5. 5 segi 5 itu daerah berbayangnya ada 1. Daerah keseluruhannya ada 2. Jadi 5 itu dibagi menjadi 2 dan salah satu daerahnya dikasih berbayang yang ada tanda hitam itu. Nah, daerah berbayang ini menunjukkan pecahan 1/2.
2 karena keseluruhannya 2, yang berbayang 1. Jadi itu menunjukkan pecahan 1/2. Kemudian kita pindah ke gambar yang kedua. Di situ ada gambar bangun datar yang namanya persegi. Gambar persegi ini daerah berbayangnya ada 1, sedangkan daerah keseluruhannya ada 4 bagian. 1 bagiannya dikasih berbayang. Nah, daerah berbayang ini yang menunjukkan pecahan 1/4. Bisa ya, itu menunjukkan pecahan 1/4. Lalu gambar yang terakhir adalah gambar persegi panjang. Persegi panjang daerah keseluruhannya itu ada dibagi menjadi 3 bagian. Kemudian daerah berbayangnya ada 1. Dan daerah berbayang ini menunjukkan pecahan 1/3. Jadi Ibu Guru harap anak-anak juga bisa mencoba melatih di rumah ya. Melihat dari buku masing-masing dan mencoba menghitung daerah berbayangnya lalu menunjukkan pecahan yang sesuai dengan gambar. Oke, mungkin untuk materi matematika sampai di sini. Kita lanjut pada materi yang berikutnya, yaitu tentang kata sapaan dalam dongeng. Kata sapaan dalam dongeng. Nah, di sini Ibu Guru mau ajak anak-anak untuk kita sama-sama mendengarkan dongeng tentang semut dan belalang. Ayo, pasti anak-anak suka mendengarkan dongeng. Mari sama-sama kita mendongeng ya. Anak-anak bisa lihat di sini ada cerita tentang semut dan belalang. Di sini di suatu hari ada seekor semut atau mumut, dia sedang berjalan-jalan. Tiba-tiba datanglah lalah dan katanya begini, "Kamu mau kemana, Mumut?" Lalu jawab si mumut, "Aku sedang berjalan-jalan sambil mencari makanan, Lala." Dan katanya lala, "Hati-hati di jalan, Mut. Semoga kamu mendapat makanan yang banyak. Aku pergi dulu ya." Lalu Mumut bilang, "Iya Lala, kamu juga hati-hati di jalan." Tiba-tiba Mumut ini bertemu dengan si Kribo. Lalu Mumut menyapa si Kribo. Katanya begini, "Ada yang bisa saya bantu, teman?" Dengan sombongnya si Kribo menjawab, "Emang kami teman kamu? Jangan sok jadi teman lah. Sekarang cepat serahkan makanan itu." Lalu si semut atau si mumut ini dia bilang, "Aku tidak akan menyerahkan makanan ini. Aku mencarinya dengan susah payah." Lalu katanya si Kribo lagi dengan sombongnya, "Hei, kamu mau kemana, semut kurus?" Mumut tetap tidak mempedulikannya. Ia terus berjalan cepat menghindari Kribo dan teman-temannya. Nah, anak-anak, demikian dongeng singkat yang bisa Ibu Guru ceritakan buat anak-anak. Dan di dalam dongeng ini terdapat kata sapaan. Ada 2 kata sapaan yang terdapat di dalam dongeng ini. Dongeng semut dan belalang ini. Kata sapaan yang pertama itu adalah, "Kamu mau kemana, Mumut?" Dan kata sapaan yang kedua adalah yang diucapkan oleh si mumut. Ada yang bisa saya bantu, teman? Itu adalah 2 kata sapaan yang terdapat dalam dongeng ini atau bacaan dongeng semut dan belalang. Ibu Guru harap anak-anak juga bisa mencari kata-kata sapaan lain yang terdapat di dalam buku tema 7-nya anak-anak masing-masing. Lalu dibaca dongeng itu ya dan menemukan kata sapaan. Jadi untuk pembelajaran kita di hari ini, Ibu Guru cukupkan sampai di sini. Selamat belajar, sukses selalu buat anak-anak. Terima kasih.